senang kalau aku temenin, jadi mau ikut dong gitu. Jadi itu haknya dia memilih, dia berhak mendapat kebahagiaan. Itu bisa dengan cara bersama, dengan cara tidak bersama, ya kan? Disiarkan langsung dari Studio 5 Trans TV Jakarta. Inilah Insert, informasi selebriti bersama Cut Tari dan Indra Herlambang. Halo. Selamat siang pemirsa setia Trans TV dimanapun Anda berada ya. Gimana kabarnya siang ini ya? Nggak trauma kan? Oh, kenapa? Tadi malam ternyata katanya ada gempa. Wah, semoga semua baik-baik aja ya. Kita berdua sih nggak ngerasain lagi bobo. Karena kita bobo aja udah goyang gitu. Bobo goyang? Bobo gue goyang. Hebat banget di disco bobonya. Iya dong, sambil denger musik ya kan. Pemirsa dikembali kami berdua, saya Citari, rekan saya yang gilingan ini Indra Herlambang. untuk menemani aktivitas Anda siang ini dengan berbagai informasi menarik seputar kehidupan selebriti tanah air pastinya. Dan pastinya masih di program sayang kita juga, Insert Informasi Selebriti. Nah, ada liputan nih siang ini dari artis-artis yang kemarin baru aja mengikuti Pilkada. Pilkada, aku pilkada sih. Oh iya emang, harusnya. Tapi udah nggak berhenti ya kayaknya ya. Lagi berhenti dulu. Ya, terus ada juga kabar dari Unik Priscilla. Apa kabar kira-kira ibu yang satu itu ya? Oh, semoga deh. Dan juga ada cerita persahabatan dari dua penyanyi yang cantik-cantik juga. Nanti akan kita tampilkan buat Anda ya. Pemirsa, sebagai pembuka menu kita di awal siang ini ya, Insert punya berita dari selebriti kita ya. Yang kemarin ini rame-rame nyoblos. Tapi ternyata ada juga tuh selebriti yang nggak nyoblos. Mungkin dicoblos maksud lo? Di rumah. Oh, di rumah. Iya benar bagus. Udah kita lihat aja liputannya yuk. Cerdas kamu ya. Pilkada pertama ya di Jakarta yang pemilihannya secara langsung. Jadi tentunya kita berharap agar supaya walaupun baru pertama ya semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, aman, tertib ya, dan nantinya menghasilkan pemimpin yang betul-betul pilihan rakyat. Itu harapan kita semua ya. Dan nggak tahu kenapa kayak pemilihan gubernur kali ini tuh meriah sekali, dari mulai kampanye dan lain-lain. Kita sebagai warga merasa ikut dilibatkan. Kalau dulu-dulu apa gue masih kecil, apa nggak peduli, nggak ngerti, nggak berasa, suasananya berbeda gitu. Ini adalah penentuan siapa nanti yang akan menjadi gubernur DKI. Pesta Demokrasi Warga Jakarta akhirnya digelar Rabu 8 Agustus 2007 kemarin. Sejak pagi hari, berbagai tempat pemungutan suara di pelosok ibu kota mulai dikunjungi para warga yang ingin menjatuhkan pilihannya. Memang selama beberapa minggu terakhir, warga Jakarta disuguhkan dengan kampanye mengubar janji serta adu program yang akan dicanangkan dua kandidat calon gubernur DKI, Adang Derajatun dan Fauzi Bowo. Dan kemarin adalah puncak dari segala upaya yang telah dilakukan keduanya guna meraih simpati warga Jakarta. Tak terbatas dari kalangan biasa, para selebriti negeri yang berstatus warga ibu kota rupanya turut andil dalam perhelatan akbar tersebut. Sebut saja komedian Tukul Alwana yang mendatangi salah satu tempat pemungutan suara di sekitar kediamannya di bilangan Cipete Utara. Ini kan ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau warga, khususnya Jakarta ya. Mudah-mudahan dengan pemilihan ini nanti akan jadi gubernur baru, mudah-mudahan bisa agak sedikit berkurang. Terus keamanannya juga di Jakarta yang mungkin kriminalitas yang semakin meningkat, mungkin ada satu penurunan, dan mudah-mudahan angka pengangguran juga akan berkurang atau mungkin banjir juga akan berkurang. Sementara itu di salah satu tempat pemungutan suara di kawasan Gondang Dia, nampak pula Bambang Triatmojo yang turut menggunakan hak suaranya guna memilih orang nomor satu yang kelak memimpin ibu kota Jakarta. Demikian halnya dengan presenter Insert Ersa Mayori yang tak ingin menyanyiakan hak pilih yang dimilikinya. Aku habis mencoblos, memberikan suara kita, hak kita sebagai warga Jakarta. Ini dia buktinya. Sampai anakku pun sudah memilih. Kita kasih lihat kelingkingnya. Tuh, harapan saya sih mudah-mudahan yang udah diomongin kemarin jangan janji-janji aja ya bang, dilaksanain dong bang, janjinya bang, gitu. Jadi langsung terlihat buktinya supaya warga-warga juga nggak kecewa. Sementara itu di hari yang sama ada pula beberapa selebriti yang tak ikut urun suara dalam pilkada kemarin. Beragam alasan pun sempat menyeruak ke permukaan, mulai dari status kependudukan hingga tidak adanya calon yang bisa mewakili aspirasi mereka.
Meski demikian, sebagai selebriti yang aktivitas kerjanya lebih banyak dilakukan di wilayah Jakarta, mereka tetap berharap bahwa pemilihan langsung yang baru pertama kali dilakukan tersebut dapat menghasilkan sosok yang mampu memimpin Jakarta dengan segala permasalahan yang dihadapinya. Penting mudah-mudahan ya sama lah sama warga negara lain, mudah-mudahan yang menang adalah pantas menjadi gubernur DKI, itu aja. Karena saya bekerja di Jakarta, jadi juga merasakan juga bagaimana macet-macetnya kemarin untuk kampanye gitu, terus juga betapa seru-serunya juga gitu di berbagai sudut tempat. Ya saya ke tempat kerja gitu, jadi ya semoga sukses. Berharap sekali bisa kondusif aja gitu untuk memayungi semua lapisan masyarakat di Jakarta gitu. Sesuatu yang dipilih oleh rakyat seyogyanya adalah berpihak kepada rakyat. Nah itu yang harus diacungi jempol, itu yang harus dipihak. Selama ini kan selalu pemilihan apapun yang langsung oleh rakyat, yang dipilih itu ketika duduk kemudian lupa ya kan kepentingan rakyat. Ya Bang Poko, Bang Adang, selamat bagi yang menang dan pikirkan rakyat Jakarta itu. Iya, hebat sekali. Mbak Rapisang, tapi ini pemilihan buat DKI Jakarta. Iya loh. Bukan Jogja. Iya, Mbak. Kok si Jogjanya? Aku jadi bingung tadi. Kamu nggak milih ya? Hah? Nggak milih? Kan aku ikut tamu, tangan kamu mana sayang? Nggak ada kan? Kalau aku milih loh, banyak tuh. Tandanya tuh 2, 3 tuh, ya kan? Umur Tapi semua. Eca ternyata ya, Eca ini udah deket banget sama calon-calon gubernur kita loh. Akhirnya bang, jangan lupa ya bang, janjinya bang, gitu. Oh, ya. Gubernur itu menjawab, siapa lo? Gitu. Panggilnya bang. Anak-anak ya sekarang tuh bebas ya, mau milih ya. Umur berapa aja silahkan. Sebenarnya milih sih enggak, nyemplungin tangan ke tinta boleh. Ya udah deh, selamat dan semoga nanti sukses ya buat gubernur yang baru, jangan macet lagi ya. Amin. Ya udah, sekarang mau tahu kabar terbaru nggak? Enggak. Ya. Enggak dong, mau dong sayang. Dari Unik Priscilla dan juga Samson. Ada apa mereka? Tetap di Insert pemirsa. Pemirsa, setelah bercerita perceraiannya kemarin, gimana ya sekarang kabarnya Unik Priscilla? Kali ini Unik mau berbagi cerita sama Indra aja. Loh, aku tadi apa gue ya? Enggak dong, sama Bisa mereka dilihat, semua. bisa dilihat. Walaupun ada pertanyaan yang pengen banget ditanyain sama Mbak Unik ini ya. Macan-macannya apa kabar tuh? Oh iya, lo dia makin gila macan. Nah, itu dia masih di rumahnya, kalau udah dikirim ke rumahnya Bucek sekarang. Gue rasa udah dikirim ke rumahnya Bucek. Silakan. Ya, tapi setelah itu pemirsa ada Samson yang hadir dengan video klip terbaru mereka dengan nuansa nasionalisme. Pas sekali dengan semangat bulan Agustus. Kita lihat seperti apa aksinya Bambang. Silahkan. Tak ada yang ingin menikah untuk bercerai. Namun ketika jalan berpisah harus diambil, mungkin itu keputusan terbaik yang harus dijalani. Setidaknya hal inilah yang dialami Unik Priscilla dengan pernikahan yang dijalaninya bersama Al Arthur Muhtar atau Bucek Dev. Dan kini setelah perpisahan itu terjadi, perempuan kelahiran 21 September 1970 tersebut mengaku lebih fokus dalam menjalani kesehariannya. Selain kembali berperan di sebuah produksi sinetron, dirinya lebih menikmati hari-harinya bersama putri sematawayangnya Arla Airani Muhtar. Meski demikian, dirinya tetap mencoba menjalin silaturahmi dengan sang mantan suami yang sempat menjumpai dirinya di sebuah kesempatan. Ya akhirnya surat itu sudah ditandatangani Bucek dan masalahnya akhirnya sudah selesai. Jadi ya lebih tenang karena akhirnya satu masalah selesai aja paling nggak. Tapi ya komunikasinya juga sempat baik ketika sehari sesudahnya juga saya sempat ketemu juga bersama Bucek di satu lokasi syuting, kebetulan tempatnya bersamaan. Terus Arla juga sempat ketemu ayahnya. Terus Bucek kita juga sempat nonton bertiga, nonton Harry Potter gitu. Tapi ya namanya nggak akan bisa berjalan lancar gitu komunikasinya seperti itu. Meski perpisahan telah disepakati, tetap bukan hal yang mudah jika impian membina bahtera rumah tangga harus karam seiring perbedaan yang terjadi. Apalagi di antara Unik dan Bucek telah dikaruniai seorang putri yang kini mulai menginjak bangku sekolah.
Dan ketika disinggung seputar pertanyaan demi pertanyaan yang hadir dari putrinya mengenai sosok sang ayah, pemilik sapaan Sila ini pun memiliki jawabannya sendiri. Mbak sih sebenarnya dia ada